Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waliandani dengan NIM S1S12420. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang tugas ketika profesi saya untuk pertemuan 12. Nah, di sini untuk materinya itu ada 4. Yaitu tentang artikel 700 data yang bocor. Selanjutnya itu ada analisis konflik antara keputusan kepatuhan terhadap undang-undang ITE dan prinsip etika profesional untuk informatika dalam konteks kebebasan berekspresi. Selanjutnya itu terkait undang-undang ITE di berbagai belahan negara. Itu saya memilih 3 negara, itu Belgia, Irlandia, dan Austria. Nah, lalu saya membedakannya dengan undang-undang ITE yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir atau yang keempat itu undang-undang ITE, pelanggaran undang-undang ITE apa ya pernah saya lakukan. Nah, ini langsung masuk saja. Nah, pertama itu saya akan menganalisis kasus kebocoran 700 data KTP di internet. Untuk artikelnya itu ini ada di CNBC Indonesia. Nah, di sini dari artikel tersebut itu pasti ada data KTP sebanyak 700.000 jiwa yang bocor dan tersebar di internet. Nah, pelakunya itu sampai sekarang masih misterius atau belum diketahui sama sekali. Nah, kalau kita lihat dari kacamata undang-undang ITE yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua itu atas Undang-Undang ITE, ada beberapa pasal yang dilanggar. Yang pertama itu adalah pasal Undang-Undang yang pertama itu pasal 30 ayat 1 yang berisi pelanggaran akses ilegal ke sistem elektronik. Nah, di sini itu pelaku mengakses sistem elektronik yang berisi data pendudukan secara tidak sah atau tanpa hak, itu tanpa izin dari pemilik data. Yang kedua itu pasal 26 ayat 1. Nah, ini isi pelanggarannya yaitu pengumpulan data pribadi tanpa izin. Nah, jadi pelaku itu mengambil data KTP milik 70.000 orang tersebut tanpa persetujuan dari pemilik data. Yang ketiga itu ada pasal 26 ayat 2. Karena itu menyebarkan data yang merugikan orang lain, itu sangat dilarang. Dan yang keempat adalah pasal 35 tentang perbuatan curang dan melawan hukum. Nah, secara keseluruhan tindakan dari si pelaku ini yang sebelumnya itu tindakan yang merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan banyak pihak. Selanjutnya, nah, apakah tindakan pelaku ini dibenarkan? Jawabannya pasti dan tidak. Nah, tindakan pelaku ini tidak bisa dibenarkan dengan alasan melawan hukum, melanggar hukum positif di Indonesia. Di mana itu tindakan pelaku itu jelas melanggar undang-undang ITE dan undang-undang perlindungan data
nomor 27 tahun 2022. Nah, tidak ada alasan hukum yang membenarkan pengambilan dan penyebaran data pribadi tanpa izin. Selanjutnya itu merugikan banyak pihak. Nah, di sini yang dirugikan itu bukan satu orang saja, namun di sini yang dirugikan itu sebanyak 70.000 orang. Jadi 70.000 orang ini sekarang berisiko menjadi korban penipuan, pemalsuan identitas, pencurian uang, hingga peminjaman online secara ilegal tanpa tanpa mereka ketahui. Nah, dampaknya sangat menyita dan merugikan secara material maupun non material. Yang ketiga itu tidak etis secara profesi, di mana seorang profesi TI itu seharusnya menjaga kerahasiaan data dan melindungi data dari akses tidak sah. Nah, si hacker ini pasti profesional IT karena dia bisa mengakses data tersebut, dia bisa mendapatkan data tersebut, pasti seharusnya dia secara profesional. Namun dia menyalahgunakan kekuasaannya tersebut dengan menyebarkan data pribadi ke publik. Itu merupakan pelanggaran etika profesi yang paling mendasar. Motifnya tidak bisa membenarkan caranya, di mana meskipun mungkin pelaku ingin mengungkap kelemahan sistem atau kelemahan sistem keamanan, caranya tetap salah. Seharusnya itu dia menggunakan jalur responsible disclosure, yaitu melaporkan celah keamanan kepada pihak yang berwenang tanpa menyebarkan data publik. Nah, ada uh, Bloomberg kemudian memberikan hadiah bagi peneliti keamanan yang melakukannya secara gratis. Jadi, apapun alasannya, tindakan ini tetap salah, di mana itu secara hukum maupun secara etika. Selanjutnya itu akan menganalisis konflik undang-undang ITE dan prinsip etika profesi TI. Ini menarik, dimana menurut saya itu ada tiga titik konflik yang paling utama saya ya. Yang pertama itu antara kebebasan berekspresi dengan pasal 23 Undang-Undang ITE yang baru diubah di tahun 2024. Nah, pasal ini itu mengatur tentang menyerang kehormatan atau nama baik di ranah digital. Nah, masalahnya itu kadang orang merasa undang-undang ITE ini bisa dipakai untuk membuka kritik. Nah, padahal dalam etika TI itu kita didorong untuk terbuka dan bisa membagi informasi. Yang kedua itu tentang hoax atau penyebaran informasi palsu. Nah, dalam pasal 28 ayat 2 dan ayat 3 itu melarang menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian. Tapi batas antara kritik, pendapat, dan hoax itu seringkali tipis dan disekolahkan. Nah, seorang profesional teknik itu bisa bingung mana yang boleh disebar dan mana yang tidak. Selanjutnya yang ketiga itu tentang akses ilegal. Nah, pada pasal 30 melarang akses ilegal. Tapi bagaimana kalau misalnya seorang security researcher itu menemukan celah keamanan dan melaporkannya? Nah, kalau jalurnya tidak resmi, itu dia bisa dianggap melanggar hukum. Padahal niatnya itu sebenarnya baik.
solusinya, ini ada 3 solusi untuk menyeimbangkan undang-undang ITE dan etika profesi TI. Yang pertama itu pendekatan proporsional. Jadi, undang-undang ITE itu harus diterapkan secara efektif dan bijak. Tidak boleh hanya asal kayak dipidanakan, harus melihat apa konteks dari pelanggarannya. Selanjutnya yang kedua adalah pelapor etis atau responsible disclosure. Nah, di mana profesional TI itu harus didorong untuk melaporkan temuan celah keamanan melalui jalur resmi. Pemerintah dan perusahaan itu harus menyediakan kanal pelaporan yang jelas dan memberikan perlindungan hukum bagi pelapor yang beretikat baik. Selanjutnya itu yang ketiga, peningkatan literasi digital. Nah, di sini masyarakat itu bertanggung di mana masyarakat harus diedukasi tentang pertama, batasan antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran hukum. Yang kedua, cara memverifikasi informasi sebelum disebarkan. Yang ketiga, pentingnya menjaga data pribadi sendiri dan orang lain. Jadi, intinya undang-undang ITE dan etika profesi itu harus berjalan seimbang, tidak boleh saling mengorbankan. Selanjutnya itu perbandingan undang-undang ITE di Indonesia, Belgia, Irlandia, dan Austria. Nah, di sini untuk negara yang kan bisa pilih 3. Di sini saya pilih Belgia, Irlandia, dan Austria. Ketiganya itu punya aturan tentang konten digital, tapi pendekatannya beda-beda. Sekarang untuk Belgia sendiri, saya mendapatkan informasi tentang ITE-nya dari link ini. Mungkin bisa saja langsung saya buka. Oh, ini Belgia. Nah, ini merupakan link saya mendapatkan informasi Belgia untuk undang-undang ITE dari Belgia yang disebut dengan Loi sur les Communication Electronic West, atau dalam bahasa Indonesia itu Undang-Undang Komunikasi Elektronik. Undang-undang ini disahkan itu pada tahun 2005. Memang untuk artikelnya itu dalam bahasa Prancis karena Belgia itu negara yang menggunakan bahasa Prancis, Belanda, dan Jerman. Tapi saya akan menjelaskan sini saja. Nah, jadi Belgia tidak mempunyai undang-undang yang namanya ITE karena ITE itu untuk Indonesia. Jadi itu mereka pakai undang-undang komunikasi elektronik. Isinya itu mengatur tentang konten ilegal, pencemaran, dan ujaran kebencian di internet. Nah, di sini isi undang-undang komunikasi elektronik Belgia itu mengatur tentang penyediaan layanan komunikasi elektronik di Belgia, mengatur kewajiban platform digital untuk menghapus konten ilegal seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan konten yang melanggar hukum lain. Selanjutnya adalah mewajibkan platform untuk melakukan penghapusan konten ilegal dalam waktu 24 jam setelah menerima laporan. Yang keempat adalah mengatur perlindungan data pribadi pengguna layanan komunikasi. Yang kelima adalah ancaman sanksi berupa denda administrasi itu hingga 100.000 euro, itu sekitar 1,7 miliar. Perbedaannya dengan undang-undang ITE di Indonesia itu
Yang pertama, pencemaran nama baik di Belgia tetap diatur dalam KUHP, bukan Undang-Undang Anti Cyber. Yang kedua, Belgia lebih mengandalkan self-regulation atau platform mengatur diri sendiri. Sementara di Indonesia itu lebih intervensi pemerintah. Yang ketiga itu dana di Belgia lebih besar dibandingkan dengan di Indonesia. Yang keempat itu kewajiban hapus konten dalam 24 jam di Belgia lebih tegas daripada di Indonesia. Kalau Indonesia ya. Yang kedua itu Irlandia. Nah, saya mendapatkan informasi untuk uh, undang-undang Irlandia ini dari link yang kayak ini dia untuk linknya. Ini memang nggak bahasa Indonesia ya, karena saya tidak menemukan link resminya untuk undang-undang yang ada di Irlandia. Namun ini merupakan Online Safety and Media Regulation Act 2022 atau dalam bahasa Indonesia itu Undang-Undang Keamanan Online dan Regulasi Media tahun 2022. Undang-undang ini itu disahkan pada tahun 2022 dan merupakan salah satu undang-undang konten digital terbaru di Eropa. Nah, fokus utamanya itu adalah melindungi anak-anak dari konten berbahaya seperti perlindungan cyber, kekerasan, dan ujaran kebencian. Di sini juga untuk Irlandia itu memberikan kewenangan kepada Komisionamean atau Komisi Media Irlandia untuk mengawasi platform digital. Komisi juga wewenang mendenda platform yang melanggar hingga 20 juta euro atau 10% dari omset global tahunan. Juga mewajibkan platform untuk menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, serta mewajibkan platform untuk melindungi privasi dan data pribadi anak-anak. Nah, untuk perbedaannya sendiri dengan undang-undang ITE yang ada di Indonesia, yang pertama itu Irlandia memiliki data yang jauh lebih besar, sekitar 20 juta euro, sedangkan Indonesia itu hanya 1 miliar. Yang kedua itu Irlandia memiliki komisi khusus pengawas, sementara Indonesia diawasi oleh Kominfo dan kepolisian. Yang ketiga adalah Irlandia menerapkan pendekatan platform centric atau beban pada platform, sedangkan Indonesia itu lebih user centric atau beban pada pengguna. Yang keempat adalah pencemaran nama baik di Irlandia tetap di KUHP bukan undang-undang cyber. Yang kelima itu Irlandia memiliki aturan perlindungan Nah, selanjutnya itu negara ketiga yaitu Austria. Ini undang-undangnya itu Commerce Gesetz. Nah, untuk sumber dari yang saya dapat itu dari link ini yaitu Austria menggunakan e-commerce Gesetz atau Undang-Undang E-commerce yang pertama kali disahkan itu pada tahun 2001 dan telah beberapa kali direvisi. Nah, ini sumber yang saya gunakan. Itu Data Protection Law in Austria. Nah, jadi memang bahasanya dalam bahasa Jerman ya untuk sumbernya ini, karena Austria adalah negara yang berbahasa Jerman atau bahasa resmi mereka adalah bahasa Jerman. Jadi Austria itu menggunakan undang-undang e-commerce ini untuk mengatur konten digital
untuk pencemaran nama baik, Asri juga masih pakai KUHP. Asri juga mewajibkan platform untuk menghapus konten ilegal setelah mendapat pengetahuan, mengatur tentang perlindungan konsumen, transaksi digital, juga untuk pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Saya tetap mengacu ke KUHP atau Astra Gazette Group. Nah, perbedaannya dengan undang-undang Indonesia itu ada 5, di mana Austria tidak memiliki satu undang-undang khusus yang komprehensif seperti undang-undang ITE. Aturan tersebar di beberapa undang-undang. Kedua, pencemaran nama baik di Austria tetap di KUHP, bukan undang-undang cyber. Yang ketiga itu ancaman pidana di Austria lebih ringan karena mengacu ke KUHP umum. Yang keempat, Austria bekerja sama erat dengan negara Uni Eropa untuk kejahatan lintas negara, sementara Indonesia itu masih terbatas pada kerjasama bilateral. Dan yang kelima adalah denda maksimal di Austria itu hanya sekitar 50.000 euro atau sekitar 850 juta, sedikit di bawah Indonesia karena Indonesia kan 1 miliar. Nah, ini merupakan perbandingan dari Undang-Undang ITE Indonesia, Belgia, Irlandia, dan Austria. Jadi, untuk kesimpulan perbandingannya di sini, Indonesia itu merupakan satu-satunya dari 4 negara yang disebutkan tadi yang secara eksplisit itu mengatur pencemaran nama baik itu di Undang-Undang Cyber. Sedangkan Belgia, Irlandia, dan Austria merupakan semuanya itu memilih untuk mengatur pencemaran nama baik di KUHP, bukan Undang-Undang Cyber. Irlandia memiliki denda terbesar yaitu sekitar 20 juta euro. Yang menunjukkan komitmennya yang sangat serius dalam menekan platform digital. Indonesia itu memiliki undang-undang yang paling komprehensif karena mencakup banyak hal dalam satu undang-undang. Belgia dan Austria itu memiliki pendekatan yang lebih moderat dengan denda yang lebih kecil. Selanjutnya itu untuk pelanggaran ITE yang pernah saya lakukan. Jadi pelanggaran ITE yang pernah saya lakukan itu saya pernah membuat stiker WhatsApp menggunakan foto teman saya tanpa izin. Nah, saya pikir itu hanya candaan ringan di pertemanan. Saya tidak berpikir panjang tentang dampaknya. Saya anggap hanya hal biasa dan tidak berbahaya. Nah, namun setelah saya melihat undang-undang ITE, ternyata saya melanggar beberapa pasal. Yang pertama, pasal 26 ayat 1 Undang-Undang ITE yang berbunyi, penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang itu harus dilakukan atas persetujuan orang lain yang bersangkutan. Jadi, foto teman saya adalah bagian dari data pribadi yang dilindungi hukum. Nah, saya menggunakan fotonya untuk dijadikan stiker tanpa izin itu jelas melanggar pasal 26 ayat 1. Yang kedua itu pasal 26 ayat 2 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan data pribadi yang bersifat rahasia dengan maksud merugikan orang lain. Nah, meskipun niat saya hanya bercanda dan tidak bermaksud merugikan, saya tetap mendistribusikan data pribadi teman saya itu foto wajahnya tanpa izin. Nah, stiker tersebut tersebar di WhatsApp
dan beberapa orang bisa mengunduh dan menggunakannya kembali. Akibatnya, teman saya bisa saja merasa malu, risih karena fotonya dijadikan bahan candaan oleh orang lain di luar grup. Nah, selain ini, saya juga tadi sempat searching pelanggaran apa saja yang bisa kena terhadap penggunaan foto WhatsApp. Nah, di sini itu saya juga ternyata melanggar pasal 32 Undang-Undang ITE dan ancaman pidana, di mana pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE itu menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengubah itu menambah, mengurangi, mentransmisikan atau menyebarkan informasi elektronik milik orang lain dapat dipidana. Ancaman pidananya ditetapkan pada pasal 48 Undang-Undang ITE, yaitu hukuman penjara hingga 8 tahun dan atau denda maksimal 2 miliar. Itu terutama jika stiker tersebut digunakan untuk tujuan negatif. Di sini juga berdasarkan undang-undang ITE yang telah berubah, saya juga melanggar undang-undang ITE pasal 27, di mana itu yang 27A itu setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuliskan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dan dalam bentuk informasi elektronik, kan itu stiker ya. Jadi masuk dalam pasal 27 juga. Dalam 27B juga saya juga melanggar pasal 27B yang setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau orang lain dengan ancaman kekerasan. Jadi kesimpulannya berdasarkan pembahasan yang telah saya jelaskan sebelumnya itu saya mendapat 4 kesimpulan. Yang pertama, kasus kebocoran data KTP. Nah, kasus kebocoran 70.000 data KTP di internet itu merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang ITE yang meliputi pasal 30 ayat 1, pasal 26 ayat 1, pasal 26 ayat 2, dan pasal 35. Nah, tindakan pelaku tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun karena melanggar hukum, merugikan banyak orang atau ribuan orang, tidak etis secara profesi, yaitu menyalahgunakan profesinya, dan motifnya yang tidak menggunakan caranya. Selanjutnya itu konflik undang-undang ITE dan etika profesi PI. Nah, terdapat 3 konflik utama antara undang-undang ITE dan etika profesi PI, yaitu yang pertama kebebasan berekspresi, yaitu pasal 27A, penyebaran hoax pasal 28, dan akses ilegal yaitu pasal 30. Nah, solusi yang ditawarkan adalah pendekatan proporsional, pelaporan etis, dan peningkatan literasi digital. Selanjutnya itu perbandingan undang-undang ITE di 4 negara, yaitu Belgia, Austria, Irlandia, dan dibandingkan dengan Indonesia. Di mana Indonesia, Belgia, Irlandia, dan Austria itu memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur konten digital. Nah, Indonesia adalah satu-satunya negara yang secara eksplisit mengatur pencemaran nama baik di undang-undang cyber. Sedangkan untuk 3 negara yang saya pilih itu Belgia, Irlandia, dan Austria itu masih mengaturnya, mengatur pencemaran nama baik itu di undang-undang KUHP.
Irlandia itu memiliki denda terbesar yaitu sekitar 20 juta euro. Sementara Belgia dan Austria itu memiliki pendekatan yang lebih moderat. Yang keempat itu pelanggaran yang pernah dilakukan. Pelanggaran yang pernah saya lakukan itu adalah membuat stiker WhatsApp dengan foto teman tanpa izin. Nah, di sini saya melanggar pasal 26 ayat 1 dan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang KUHP serta pasal 32 dan pasal 27. Mungkin itu saja untuk penjelasan tugas etika profesi saya. Terima kasih telah menyaksikan. Saya beri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.